Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi meski dalam oke di channel YouTube Ustazah. Di sini Ustazah ingin mentutorialkan bagaimana cara membuat surat menggunakan Microsoft Word. Seperti yang kita ketahui, surat itu adalah salah satu alat komunikasi yang sekarang dijadikan sebagai alat komunikasi resmi. Nah, di sini Ustazah akan memberitahukan bagaimana cara membuat surat resmi. Nah, kita menggunakan contohnya itu surat resmi dalam sebuah lembaga di sekolah ya, terkhusus untuk organisasi siswa intrasekolah, ya atau, apa namanya, organisasi kesiswaan atau OSIS. Nah, yang pertama kita perlu atau butuh untuk membuat kop surat. Kop surat itu apa? Kop surat itu adalah bagian surat, yang ada di atasnya. Nah, kita di sini pakai header. Isi kop suratnya itu apa sih? Oke, untuk isi kop surat itu ada yang namanya bagian atas tulis, misalnya, organisasinya itu surat ini diluncurkan dari organisasi apa, gitu. Misalnya kalau kita ingin, membuat surat ini dari OSIS misalnya, ya kita tulis berarti OSIS sesuai sama, lembaga yang membuat menerbitkan surat ini misalnya. OSIS SMP IT Granada, oke, cukup, next. Dilanjut, yang kedua bawahnya itu apa? Bawahnya silahkan diisi tempatnya, di mana? Ternyata Granada itu ada di Karawaci, berarti Karawaci. Selanjutnya, isi apa lagi nih? Kotanya di mana? Ternyata kotanya itu di Tangerang. Oke, next. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu dituliskan alamat lengkapnya. Nah, kita tulis alamat lengkapnya. Oke, setelah itu supaya terlihat rapi, Ustazah kasih baris pembatas antara kop dengan isi suratnya nanti. Oke, ini supaya terlihat rapi, mari kita rapikan. Kita buat untuk kopnya itu berada posisinya ada di tengah. Berarti menggunakan apa kalau di tengah? Menggunakan alignment center, yaitu Ctrl E. Setelah itu, dirapikan lagi supaya terlihat lebih besar posisinya. Kira-kira 22 lah font size-nya. Selanjutnya, font size-nya 22 terlalu besar, sorry. 22 untuk yang atas, nah yang bawah sininya, alamatnya itu cukup 12 saja. Oke, 12 ternyata masih besar juga. Nah, cukup 11 saja. Oke, selanjutnya supaya terlihat kesannya itu resmi, kita biasanya pakai font style-nya itu Times New Roman. Berarti kita pilih Times New Roman. Oke, selesai. Nah, ini kita pakai untuk kop suratnya itu menggunakan header, ya, adanya di bagian atas. Next, setelah kop surat selesai kita buat, selanjutnya adalah kita membuat tanggal, ya, tanggal penerbitan surat ini kapan. Misalnya, kita buat di tanggal 14
November. Oke, tinggal ditulis 14 November 2021. Sip. Nah, posisi tanggal ini adanya di sebelah kanan. Kita ingin memosisikan tanggal ini di sebelah kanan. Berarti yang kita gunakan adalah apa? Ya, alignment-nya pakai align left. Align right ya, ada di sebelah kanan. Berarti pakai yang mana nih? Pakai yang ini, Ctrl R. Oke, cukup. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah yang harus kita tuliskan dalam membuat surat nomor, penerbitan nomor, terus lampiran, sama perihal. Perihal itu adalah tujuan dari surat ini untuk apa? Kita tulis. Oke, nomornya ternyata OSIS ini sudah menerbitkan 7 kali surat. Nah, berarti tulis 7, terus penerbitnya siapa? Ternyata penerbitnya OSIS. Terus bulannya, di sini X itu bulan ya, bulannya kapan, 2021 ini adalah tahunnya. Nah, lampirannya tidak ada yang ingin dilampirkan. Oke, berarti strip. Kalau misalkan ada lampirannya, berarti tulis misalnya berapa lampiran, 1 kah, 2, atau 3. Nah, selanjutnya perihal tadi tujuan dari surat ini yaitu untuk mengundang atau memberitahukan misalnya. Oke, berarti tulis undangan. Oke, next. Nah, ini posisinya betul dia ada di sini. Ada di sebelah kiri. Selanjutnya yaitu, nah, kita menulis untuk siapa surat ini diterbitkan. Nah, ternyata untuk Ibu Wali Kelas 9, Ibu Wali Kelas 10, Ibu Cici Paramida. Di mana? Di tempat. Yang terhormat Ibu Cici Paramida, Wali Kelas 10, di tempat. Oke, kita tulis selesai, posisinya betul, font style dan font size-nya juga sudah betul. Next, kita enter, kita masukkan isi dari surat ini. Oke, yang pertama jangan lupa tuliskan dengan hormat. Nah, ini supaya kesannya itu kita menghormati ya. Bisa dengan hormat atau assalamualaikum. Oke, Ustazah ganti saja deh. Misalnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehubungan dengan acara, nah ini ditulis. Tujuan dari surat ini mau apa? Ya, kita tulis hubungan dengan acara lomba debat antar kelas SMP IT Granada. Kami mengundang saudari untuk hadir menyaksikan lomba tersebut. Nah, yang akan ini kira-kira kapan mau dilaksanakan lomba ini? Nah, ditulis yang akan dilaksanakan pada, enter ke bawah, buat garis baru supaya lebih rapi, dikasih tahu waktunya kapan, sama tempatnya di mana, sama harinya kapan. Nah, ini lebih rapi, kita jorok, masukkan ke dalam menggunakan tab. Oke, cukup. Selanjutnya, nah ini note ya, catatan. Misalnya kita mau memberi peringatan apa kepada tamu yang akan datang nanti. Misalnya diharapkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena hari ini kita masih dalam kondisi COVID, maka dari itu kita meminta kepada tamu undangan supaya untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan juga 5M, serta selalu jaga jarak satu sama lain, seperti itu. Nah, tulis lagi bawahnya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, supaya sama berarti kita pakai italic, dia agak miring ke samping. Oke, selanjutnya ini sudah selesai, sekarang kita buat. Nah, kita buat siapa yang bertanggung jawab atas acara ini, atas datangnya surat undangan ini. Ternyata yang bertanggung jawab itu adalah si ketua OSIS di sini. Ya sudah ditulis, "Hormat kami, Ketua OSIS SMP IT Granada Karawaci." Misalnya namanya Muhammad Akbar Fadila. Oke, setelah ditulis, biasanya di sini dibubuhkan dengan tanda tangan, seperti itu. Ini posisinya ada di mana? Kalau ini posisinya ada di kanan, berarti kita gunakan apa nih kalau di kanan? Kalau di kanan menggunakan alignment-nya itu align right, kalau di kiri align left. Nah, untuk font size dan font style-nya ini dari atas sampai bawah semuanya yaitu Times New Roman dan 12. Oke, saya rasa cukup hanya seperti ini, cuma kalau misalkan kalian mau menambahkan page border ustazah supaya tidak, apa namanya, monoton hanya seperti ini, supaya terlihat lebih menarik, lebih wah gitu, lebih rame misalnya, boleh pakai page border, kita coba ya. Masih ingat kan page border itu apa saja yang dibutuhkan? Nah, kita masuk ke desain, terus page border, nanti dia akan muncul page shading, border and shading. Next, kita pilih mau yang mana, misalnya 3D ya atau box. Box aja deh. Nah, kita cari art-nya. Misalnya yang keren apa nih? Tapi kalau untuk undangan resmi seperti ini, page border-nya itu bingkainya yang bagus ya, bukan yang norak. Ya, disesuaikan dengan jenis undangan yang akan kita sampaikan. Kalau misalkan undangannya itu buat temen surat maksud ustazah. Kalau suratnya itu untuk temen, ya bolehlah pakai page border, desain sisi kanan kirinya itu pakai yang unik, yang lucu. Tapi kalau untuk seperti ini, untuk surat menyurat berarti kita cari yang resmi gambarnya. Mungkin cukup ini saja deh. Nah, seperti inilah. Oke. Hmm, oke. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini. Oke, kira-kira ini sudah jadi cara membuat surat. Ada kop surat, terus ada tanggalnya, ada nomor, ada lampiran. Sorry, maksud saja ini keterangan ada lampiran atau tidak. Kemudian ada perihal, tujuan dari surat ini datang, terus yang dituju untuk siapa, posisinya di mana, kemudian berikan salam, setelah itu ditulis tujuan dari hadirnya surat ini untuk apa. Ternyata mengundang di mana, letak posisinya, tempatnya, acaranya diadakan, waktunya kapan, harinya hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Setelah selesai, sertakan poin penting yang ingin kita sampaikan kepada mereka, misalnya kasih catatan, ada peringatan, misalnya karena sekarang sedang Covid, berarti tinggal ditulis
tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, setelah itu ditutup dengan salam, lanjut yang bertanggung jawab atas datangnya surat ini, misalnya, Ketua OSIS Granada, SMPIT Granada. Berarti di sini tulis, "Hormat kami Ketua OSIS SMPIT Granada," disertakan bawahnya nama dan juga tanda tangan nantinya yang akan ditulis di sini. Oke, ustazah rasa cukup sampai di sini. Nanti kalian silahkan kirimkan hasil pengerjaan kalian ini di boleh di WhatsApp ataupun nanti di Google Form yang akan ustazah share di masing-masing wali kelas kalian gitu ya. Oke, ustazah rasa cukup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.